Sejarah Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization, NATO, dimulai setelah Perang Dunia Kedua, ketika diplomasi Inggris mengatur cara untuk membendung Uni Soviet dan menghentikan perluasan kekuasaan Soviet di Eropa. Britania Raya dan Prancis menandatangani Perjanjian Dunkirk, yaitu sebuah fakta pertahanan pada tahun 1947, yang kemudian diperluas pada tahun 1948 dengan Perjanjian Brussels. Perjanjian Brussels bertujuan untuk menambahkan 3 negara Benelux, yakni Belgia, Belanda, dan Luksemburg, dan mengikat mereka pada pertahanan kolektif melawan serangan bersenjata selama 50 tahun. Inggris bekerja sama dengan Washington untuk memperluas aliansi tersebut menjadi North Atlantic Treaty Organization atau NATO pada tahun 1949, dengan menambahkan Amerika Serikat, Kanada, Italia, Portugal, Norwegia, Denmark, dan Islandia. Struktur NATO berkembang sepanjang Perang Dingin dan setelahnya, sedangkan struktur militer terpadu untuk NATO pertama kali didirikan pada tahun 1950 ketika menjadi jelas bahwa NATO perlu meningkatkan pertahanannya untuk jangka panjang terhadap potensi serangan Soviet. Pada bulan April tahun 1951, Komando Sekutu Eropa dan markas besarnya didirikan, kemudian 4 markas bawahan ditambahkan di Eropa Utara dan Tengah, wilayah Selatan, dan Mediterania. Dari tahun 1950 hingga tahun 2003, komandan strategisnya adalah Panglima Tertinggi Sekutu Eropa atau SACEUR, dan Panglima Tertinggi Sekutu Atlantik atau SACLAN. NATO berakar pada Piagam Atlantik, sebuah perjanjian tahun 1941 antara Amerika Serikat dan Inggris, yang menetapkan kerangka kerjasama internasional tanpa perluasan wilayah setelah Perang Dunia Kedua. Perjanjian Brussels merupakan perjanjian pertahanan bersama melawan ancaman Soviet pada awal Perang Dingin, yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret tahun 1948 oleh Belgia, Belanda, Luksemburg, Perancis, dan Inggris, serta merupakan cikal bakal NATO. Ancaman Soviet menjadi nyata dengan adanya blokade Berlin pada tahun 1948, yang mengarah pada pembentukan Organisasi Pertahanan Multinasional, Organisasi Pertahanan Western Union pada bulan September tahun 1948, tetapi partai-partai tersebut terlalu lemah secara militer untuk melawan angkatan bersenjata Soviet. Selain itu, kudeta komunis Cekoslowakia tahun 1948 telah menggulingkan pemerintahan demokratis, dan Menteri Luar Negeri Inggris Ernest Bevin menegaskan kembali bahwa cara terbaik untuk mencegah terulangnya Cekoslowakia adalah dengan mengembangkan strategi militer bersama Barat. Ernest Bevin mendapat sambutan yang reseptif di Amerika Serikat, terutama dengan kegelisahan Amerika atas Italia dan Partai Komunis Italia. Pada tahun 1948, para pemimpin Eropa bertemu dengan pejabat pertahanan, militer, dan diplomatik Amerika Serikat di Pentagon, menjajaki kerangka kerja untuk sebuah asosiasi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perundingan tersebut menghasilkan Perjanjian Atlantik Utara, dan Amerika Serikat menandatanganinya pada tanggal 4 April tahun 1949. Para pesertanya mencakup 5 negara bagian Perjanjian Brussels, serta Amerika Serikat, Kanada, Portugal, Italia, Norwegia, Denmark, dan Islandia. Sekretaris Jenderal NATO yang pertama, Lord Ismay, menyatakan pada tahun 1949 bahwa tujuan organisasi tersebut adalah untuk mengusir Rusia, Amerika, dan Jerman. Dukungan rakyat terhadap perjanjian tersebut tidak bulat, dan beberapa warga Islandia berpartisipasi dalam kerusuhan pro-netralitas dan anti-keanggotaan pada bulan Maret tahun 1949. Pembentukan NATO dapat dilihat sebagai konsekuensi institusional utama dari aliran pemikiran yang disebut Atlantikisme, yang menekankan pentingnya kerjasama transatlantik. Perangko Amerika Serikat tahun 1952 untuk memperingati ulang tahun ketiga NATO, beberapa negara anggota telah mengeluarkan perangko untuk menghormati organisasi tersebut. Para anggota sepakat bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari mereka di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua. Oleh karena itu, mereka sepakat bahwa jika terjadi serangan bersenjata,
masing-masing dari mereka dalam menjalankan hak pertahanan diri individu atau kolektif, akan membantu anggota yang diserang dan mengambil tindakan yang dianggap perlu, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata untuk memulihkan dan menjaga keamanan kawasan Atlantik Utara. Perjanjian tersebut tidak mengharuskan anggotanya untuk merespons dengan tindakan militer terhadap agresor, meskipun diwajibkan untuk memberikan tanggapan, mereka tetap mempunyai kebebasan untuk memilih metode yang akan mereka gunakan untuk melakukannya. Hal ini berbeda dengan Pasal 4 Traktat Brussels yang secara jelas menyebutkan bahwa respons yang diberikan bersifat militer, sehingga anggota NATO dianggap membantu anggota yang diserang secara militer. Perjanjian tersebut kemudian diklarifikasi untuk mencakup wilayah anggota dan kapal, pasukan, atau pesawat mereka di utara Tropic of Cancer, termasuk beberapa departemen luar negeri Perancis. Pembentukan NATO menghasilkan beberapa standarisasi terminologi, prosedur, dan teknologi militer sekutu, yang berarti negara-negara Eropa mengadopsi praktik-praktik Amerika Serikat. Sekitar 1.300 perjanjian standarisasi atau stanak mengkodifikasikan banyak praktik umum yang telah dicapai NATO. Oleh karena itu, banyak negara NATO yang memperkenalkan selongsong senapan NATO 7,62 x 51 mm pada tahun 1950 sebagai selongsong senjata api standar. Valfabrik Nationale de Herstal, yang menggunakan kartrid NATO 7,62 mm, diadopsi oleh 75 negara, termasuk banyak negara di luar NATO. Selain itu, sinyal marshaling pesawat distandarisasi, sehingga setiap pesawat NATO dapat mendarat di pangkalan NATO manapun. Standar lain seperti nomor stok NATO menjadi tersebar luas, dan alfabet fonetik NATO melampaui NATO hingga digunakan secara sipil. Selama Perang Dingin, sebagian besar Eropa terpecah menjadi dua aliansi, yaitu anggota NATO ditampilkan dengan warna biru, anggota Pakta Warsawa dengan warna merah, dan negara-negara yang tidak terafiliasi dengan warna abu-abu. Meski komunis, Yugoslavia telah meninggalkan wilayah Soviet pada tahun 1948, dan Albania hanya menjadi anggota Pakta Warsawa hingga tahun 1968. Pecahnya Perang Korea pada bulan Juni tahun 1950 terbukti penting bagi NATO, karena hal ini menimbulkan ancaman bagi semua negara komunis yang bekerja sama dan memaksa aliansi tersebut untuk mengembangkan rencana militer yang konkret. NATO membentuk Markas Besar Kekuatan Sekutu Eropa atau SAPE untuk mengarahkan pasukan di Eropa, yang mulai bekerja di bawah Panglima Tertinggi Sekutu Dwight Eisenhower pada bulan Januari tahun 1951. Pada bulan September tahun 1950, Komite Militer NATO menyerukan penumpukan kekuatan konvensional yang ambisius untuk menghadapi Soviet dan menegaskan kembali posisi tersebut pada pertemuan Dewan Atlantik Utara pada bulan Februari tahun 1952 di Lisboa. Konferensi tersebut berupaya menyediakan kekuatan yang diperlukan untuk rencana pertahanan jangka panjang NATO, dan menyerukan perluasan menjadi 96 divisi. Tetapi persyaratan tersebut turun pada tahun berikutnya menjadi sekitar 35 divisi, dengan penggunaan senjata nuklir yang lebih banyak. Saat ini, NATO dapat mengerahkan sekitar 15 divisi siap pakai di Eropa Tengah dan 10 divisi lainnya di Italia dan Skandinavia. Di Lisbon, jabatan Sekretaris Jenderal NATO sebagai ketua sipil organisasi dibentuk, dan akhirnya Dewan Atlantik Utara menunjuk Lord Ismay untuk jabatan tersebut. Pada bulan September tahun 1952, latihan maritim besar NATO, yakni latihan Mainbreeze yang pertama dimulai dengan menyatukan 200 kapal dan lebih dari 50.000 personel untuk berlatih pertahanan Denmark dan Norwegia. Latihan besar lainnya yang diikuti antara lain latihan Grand Slam dan latihan Longstop, latihan Angkatan Laut dan Amfibi di Laut Mediterania, Italic Whale, latihan gabungan udara Angkatan Laut Darat di Italia Utara, simulasi latihan udara darat atom yang melibatkan grup Angkatan Darat Pusat, dan lain sebagainya. Yunani dan Turki bergabung dengan aliansi ini pada tahun 1952, yang memaksa terjadinya serangkaian perundingan kontroversial, terutama antara Amerika Serikat dan Inggris, mengenai cara memasukkan kedua negara ke dalam struktur komando militer. Sementara persiapan militer terbuka tersebut sedang berlangsung,
Pengaturan diam-diam yang awalnya dibuat oleh Uni Eropa Barat untuk melanjutkan perlawanan setelah perkiraan invasi Soviet, termasuk Operasi Gladio dialihkan ke kendali NATO. Pada tahun 1954, Uni Soviet menyarankan agar mereka bergabung dengan NATO untuk menjaga perdamaian di Eropa. Negara-negara NATO yang khawatir bahwa motif Uni Soviet adalah untuk melemahkan aliansi, pada akhirnya menolak usulan itu. Pada tanggal 17 Desember tahun 1954, Dewan Atlantik Utara menyetujui MC-48, yaitu sebuah dokumen penting dalam evolusi pemikiran nuklir NATO. MC-48 menekankan bahwa NATO harus menggunakan senjata atom sejak awal perang dengan Uni Soviet, terlepas apakah Soviet memilih untuk menggunakannya terlebih dahulu atau tidak. Hal ini memberi Thatcher hak prerogatif yang sama untuk penggunaan senjata nuklir secara otomatis seperti yang diberikan kepada Panglima Komando Udara Strategis Amerika Serikat. Penggabungan Jerman Barat ke dalam organisasi tersebut pada tanggal 9 Mei tahun 1955 digambarkan sebagai titik balik yang menentukan dalam sejarah benua kita oleh Halvard Lange, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Norwegia. Aliansi tersebut memandang tenaga kerja Jerman diperlukan untuk memiliki kekuatan konvensional yang cukup untuk melawan invasi Soviet. Salah satu akibat langsung dari masuknya Jerman Barat adalah terciptanya Pakta Warsawa, yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei tahun 1955 oleh Uni Soviet, Hongaria, Cekoslowakia, Polandia, Bulgaria, Rumania, Albania, dan Jerman Timur, sehingga menggambarkan dua pihak yang berseberangan dalam Perang Dingin di Eropa. 3 latihan besar NATO berlangsung secara bersamaan pada musim gugur utara tahun 1957, seperti Operasi Counterpunch, Operasi Strykebak, dan Operasi Deepwater. Ketiga latihan tersebut merupakan upaya militer paling ambisius untuk aliansi sejauh ini, yang melibatkan lebih dari 250.000 orang, 300 kapal, dan 1.500 pesawat yang beroperasi dari Norwegia ke Turki.